Sepeda motor sekarang ini merupakan transportasi andalan masyarakat. Transportasi ini dinilai praktis dan ekonomis dalam penggunaannya. Sangat banyak permintaan sepeda motor yang selalu meningkat setiap tahunnya. Banyaknya permintaan pasar menjadi peluang bisnis untuk menjual sepeda motor tersebut. Namun, banyak oknum yang gelap mata memanfaatkan kendaraan yang memiliki nilai prestis ini sebagai penyebab maraknya aksi pencurian. Bagaimana selengkapnya? Inilah penelusuran tim kami. Kali ini, tim kami berhasil menemui salah satu pelaku pencurian sepeda motor. Sebut saja namanya Alex. Laki-laki ini nekat melakukan aksi pencurian di kota Semarang. Tanpa diragukan lagi, Alex yang dilihat dalam banyak eksekusi sepeda motor curiannya. Oke, saat ini saya sedang bersama orangnya yang telah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu telah melakukan pencuriannya. Dengan Mas siapa ya Mas ini? Nama saya Alex, Mas. Ini Masnya kan pernah melakukan pencurian sepeda motor. Nah, apa sih alasan Anda untuk melakukan aksi curian motor tersebut? Saya melakukan curian motor tersebut itu karena terbatasnya ekonomi saya, Mas. Di sisi lain saya belum punya pekerjaan dan saya punya istri dan punya anak. Terus saya terpaksa ya itu melakukan pencurian motor tersebut itu, Mas. Sudah berapa lama? Saya mulai mencuri motor itu udah 5 tahun yang lalu, Mas. Itu biasanya Anda itu melakukan aksi pencurian itu di daerah mana ya Mas ya? Atau biasanya itu apa itu tempat operasinya biasanya? Saya sering beroperasi di wilayah Semarang, Mas, terutama di tempat wilayah perumahan Gunung Indah itu kan di sana selah-selah dan kesempatan untuk mencuri motor itu selalu ada peluang, Mas. Bisa disebutkan Mas, peluangnya itu bagaimana ya Mas? Peluangnya itu saya sebelum mencuri motor saya beroperasi dulu, Mas, di tempat yang ingin saya curi motornya itu. Kalau misal udah saya lihat lokasi, saya waktu beroperasi itu 2 hari atau 3 hari saya langsung beroperasi di daerah tempat tersebut itu. Nah, kalau untuk sebelum beroperasi Mas, itu peralatan apa saja sih Mas? Kok bisa semudah itu untuk membobol motor? Kalau saya itu cuma membutuhkan kunci T, Mas, kunci T sama cairan untuk agar memudahkan merusak bagian lubang kuncinya itu. Apakah cairan itu sangat penting sih Mas dalam aksi tersebut? Kalau bagi saya itu sangat penting, Mas, supaya cairan itu saya masukkan di lubang kunci agar kuncinya itu supaya cepat jebol. Dan motor tersebut bisa langsung saya ambil, Mas. Nah, setelah dijebol itu ya, berarti itu motornya itu langsung dijual atau dipakai lagi? Kalau saya setiap mencuri motor tersebut itu langsung 1 atau 2 harinya saya lempar ke orang, Mas. Jadi ke penadah gitu ya Mas? Iya, langsung ke penadah atau pemakai lah, Mas, biasanya. Kira-kira itu harga jualnya berapa Mas? Kalau keuntungannya itu berapa? Itu tergantung unit yang saya curi, Mas. Misal motor
Vario yang sering kan itu Vario mas. Kalau Vario 125 itu ya saya biasanya jual ke penada itu ya sekitar 4,5 sampai 5 jutaan mas. Apakah itu kira-kira masnya itu cukup untung lah dengan harga segitu, terus nanti konsekuensinya berhadapan dengan hukum gitu, itu gimana mas? Ya aslinya saya kalau misal jual motornya untung mas, sangat untung. Ya cuma resikonya itu kalau misal kita tertangkap atau kita kepegok, ya sanksi-sanksinya hukumnya itu yang sangat berat bagi saya. Kalau ini kegiatan sehari-harinya berarti belum kerja ya mas? Saya kegiatan sehari-hari belum kerja mas, saya mencari kerja. Udah ngelamar sana sini belum ada yang mau terima saya mas, makanya saya terpaksa ya seperti ini, mencuri motor-motor yang ada di kos-kosan atau di rumah tersebut itu mas. Baik mas, terima kasih mas wawancaranya kali ini dan sudah membantu saya untuk menginvestigasi apa sih yang terjadi dalam kenapa orang ingin mencuri sepeda motor itu. Baik mas ya, terima kasih mas. Kami berhasil mengulik informasi kemanakah sepeda motor hasil curiannya didistribusikan. Bersama tim kami menelusuri keberadaan oknum penadah curian dan bagaimana mereka mendistribusikan motor bodong hasil curian ini. Oke, itu tadi saya telah mewawancarai orang yang melakukan tindakan curanmor. Nah, kali ini saya juga akan mewawancarai orang yang menerima barang-barang lainnya atau bisa disebut dengan penadah. Mari ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama orangnya yang sebagai penadah itu. Mari ikuti saya. Baik mas, dengan mas siapa mas? Mas Jarot. Oke mas Jarot. Mas ini kan dari banyaknya informasi, mas kan sebagai penadah. Nah itu masnya itu di penadah apa ya mas? Penadah sepeda motor terutama mas. Gini mas, kenapa sih mas kok masnya itu memilih pekerjaan ini sebagai kehidupan sehari atau buat kehidupan rumah tangga itu loh mas? Nah mengapa kok milih penadah barang curian itu kenapa? Karena mas ya, untuk saat ini sepeda motor tuh banyak keliaran di Indonesia. Jadi ada orang tuh kepingin sepeda motor yang murah tapi gak punya uang, pasti larinya belinya di motor-motor surat-suratnya yang kurang lengkap. Sama biasanya sih buat orang-orang balapan juga itu rata-rata suratnya nggak lengkap itu mas. Oh jadi kalau yang kayak drag itu nggak lengkap ya mas? Kebanyakan sih gitu, kebanyakan mas. Oh, kebanyakan. Biasanya kisaran berapa sih mas kalau untuk harga-harga curian-curian tersebut di masnya itu? Saya mulai menjual dari harga 3 sampai 15 juta. 3 sampai 15 juta. Nah, itu apakah bisa dibilang untung masnya? Keuntungan sih bervariatif ya mas ya, tergantung harga motor itu. Biasanya saya ambil keuntungan dari 250 sampai 5 juta, mungkin paling banyak 5 juta. Tapi kebanyakan sih kisaran 2 juta, 1 juta. Itu berarti kalau perputarannya cepat nggak mas kalau jualan kayak gitu? Untuk perputarannya sih dibilang cepat ya enggak, ya tergantung sih mas. Apakah ada pihak-pihak oknum-oknum tertentu yang ibarat kata itu sebagai dekengan lah dalam bisnis mas ini? Pasti ada mas. Usaha seperti itu pasti ada bantuan ya, mitra dari pihak terkait juga sih mas. Anggota berarti juga meliputi kegiatan mas ini? Iya mas, itu pihak-pihak terkait juga terkadang menjual sendiri, ada yang jual juga mungkin. Apa nggak takut mas berlawan dengan hukum di negara ini mas? Untuk takut itu
pasti mas ya, tapi gimana ini memang resiko itu mas. Maka dari itu kan kita duel dengan hati-hati gitu ya mas. Kalau masnya sendiri bermain hanya jualan motornya saja apa onderdilnya itu juga mas, kayak misalnya knalpot, copotan gitu? Kalau untuk itu kita tergantung mas ya. Kalau untuk barangnya jelek kita jual aja mas, spare part gitu. Tapi kalau misal barangnya bagus sama motornya itu enggak dari curian, kita jual utuh gitu mas. Nah mas, pernah nggak sih masnya ini pernah hampir atau hampir di bisnisnya ini hampir mau berat kata mau ketahuan sama pihak-pihak tertentu lah? Untuk itu pasti ya mas, pasti ada laporan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan saya atau warga-warga yang ya begitulah mas. Tapi kan kita harus main cepat, maka dari itu kita pasti kita lempar ke gudang gitu mas. Kita taruh gudang, misal ada pengecekan kita copoti spare partnya, kita jual spare part tanpa utuh gitu. Kalau perputarannya sendiri cepat di desa atau kota mas? Perputaran cepat di kota sebenarnya mas, karena rata-rata itu yang beli orang yang ekonominya kurang sih. Oke mas. Baik mas, itu saja mas liputannya tentang apa sebagai masa penagih. Terima kasih dan juga telah membantu tugas saya. Terima kasih mas. Oh ya. Sepatutnya kita harus tetap waspada dimanapun dan kapanpun. Pastikan melakukan penjagaan sebagai upaya meminimalisir tindakan kriminal. Karena kejahatan dapat terjadi karena adanya peluang dan kelengahan. Saya Aldi dari Semarang, Jawa Tengah melaporkan. Terima kasih.